Mumpung ada live ini, Sukmawati nonton. Saya balik tanya sama ibu ya, Bu Sukma, kamu anak halal apa anak haram? Ayo. Saman ganteng kan, saya ngomong, api endi kowe karo bedes. Ngono ya Pak. Bagus saya. Kalau pertanyaan begitu ya saman gimana? Tersinggung. Ya tersinggung. Saya dengar info nih, kalau untuk merekrut yang namanya hijrah kayak apa sih itu yang calon radikalis atau calon teroris, katanya infonya pengantin itu, ya Pak istilahnya. itu ditanya, mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Nah sekarang isu yang paling hangat sekarang, putrinya Bung Karno, namanya Bu Sukmawati. Ini mumpung live ini. Dulu sudah bikin heboh, ya kan? Apa namanya itu? Konde, sari kondeku lebih anggun daripada cadarmu. Lantunan kidung sunyiku lebih merdu daripada adanmu. Dilihat dari ilmu bahasa apapun, itu membentur-benturkan agama dengan politik, budaya dengan politik. Sari konde itu budaya, cadar itu agama, ya kan? Lantunan kidung sunyi itu identik dengan kidung sunyi gereja, kebaktian, terus lebih merdu daripada lantunan adanmu. Itu provokator, Pak. Ya, oke, next. Nah, sekarang lebih parah lagi. Baru kemarin nih, sudah lihat belum videonya? Dalam sebuah acara talk show, Bu Sukmawati ngomong begini, ayo, lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Ada videonya itu. Loh, kok lebih mulia? Itu bukan pertanyaan. Lebih mulia mana Al-Quran sama Injil? Mending kalau gitu. Lebih mulia mana Al-Quran sama majalah Playboy? Masih mending. Lebih mulia mana Al-Quran sama kitab apa? Betal Jemur, Ronggo Wasito, Sabdo Palon, Mujarobat misalkan. Masih mending. Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Ini kan mengadu domba namanya. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Astagfirullah. Nggak boleh diem. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nggak masuk ayat ini kalau dipakai Bu Sukmawati itu. Yang benar dilaporkan, diproses, di penjara. Itu yang benar. Tegakkan keadilan. Ya apa sih Al-Quran kok dibandingkan sama Pancasila itu loh? Mau jawab bagaimana Anda kira-kira? Pancasila ideologiku, Al-Quran pegangan hidupku. Gitu kalau ada saya yang jawab. Dan itu bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan, nggak bisa. Aku NKRI, aku Pancasila, tapi pegangan dunia akhiratku adalah Al-Quran. Pedoman hidupku adalah Al-Quran. Saya tahu kemana maksudnya itu. Bu Sukmawati, Victor Leskodat, Ade Armando, Abu Janda, itu satu rumpun itu. Saya ngerti kemana maksudnya. Ya, mau fitnah khilafah, mau fitnah khalifah, mau fitnah Islam. Saya ngerti kemana maksudnya. Terus apalagi yang kedua? Ayo saya mau tanya, siapa yang berjuang di abad 20? Muhammad apa Soekarno? Gitu Pak. Marah saya, mendidih darah saya. Ya Allah, punya santet tak santet orang itu ya. Cuman kan saya nggak punya santet. Siapa yang berjuang abad 20? Muhammad apa Insinyur Soekarno? Masa Rasulullah Nabi Muhammad kekasih Allah
yang dari nurnya lah tercipta gunung, langit, malaikat, manusia, cacing, mikroba, apa semua makhluk ini. Dari nurnya lah tercipta semua ini, termasuk antum-antum ini. Dibandingkan dengan manusia Presiden Insinyur Soekarno. Tidak nyambung, Pak. Nyambung tidak pertanyaannya? Siapa yang berjuang abad 20? Muhammad atau Soekarno? Nyambung tidak? Nabi Muhammad wafat 8 Juni 632 Masehi. Soekarno, Presiden Soekarno wafat kalau nggak salah 12 Juni 1970. Terpaut berapa abad? Ini pertanyaan nggak nyambung ini. Mumpung ada live ini, Sukmawati nonton. Saya balik tanya sama ibu ya, Bu Sukma, kamu anak halal apa anak haram? Ayo. Loh, Gus kok gak nyambung? Sama kamu juga gak nyambung. Tapi pertanyaanku nyambung. Bu, kamu anak haram apa anak halal? Terus tiba-tiba Bu Sukmawati pasti jawab, anak halal. Kalau kamu anak halal, berarti dulu Pak Karno menikah dengan ibumu itu bersyahadat, beristighfar. Dan itu hukum yang bawa Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu anak haram berarti gak syahadat dulu berarti. Kumpul kebo berarti. Ayo, tak kembangkan pertanyaannya. Bu Sukma, yang ngembat dana haji abad 20 Muhammad apa Mukidi? PWNU Jawa Timur ingin sekali siapapun, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, punggung negara itu, mungkin menteri atau siapa, tokoh nasional, itu senantiasa dalam membuat sikap apapun, statement apapun, mempertimbangkan soal stabilitas, soal kondusivitas. Kita tahu Indonesia sedang berbola, Indonesia sedang menjadi semacam target man ya, kalau orang dari orang luar untuk dikoyak-koyak. Lalu yang sangat kita khawatirkan kalau sampai akhirnya menjadi Timur Tengah jilid 2, kita nggak ingin balik. Nah, karena kita harus sama-sama menjaga supaya ada stabilitas keamanan, stabilitas politik di negara yang super heterogen ini, maka siapapun tokoh apapun yang akan berucap, berstatement, bersikap, sekiranya itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ruwet-ruwet, ya, nggak usah diucapkan. Sikap itu nggak usah ditunjukkan di depan umum. Dan andai terlanjur diucapkan, mungkin sengaja atau tidak, ayo gentle, demi negara, demi stabilitas negara dan keamanan negara, menyatakan di depan para wartawan itu kami cabut, minta maaf. Itu akan lebih baik. Nggak apa-apa, mungkin agak malu sedikit, mengorbankan gengsinya demi keutuhan dan keamanan negara. Itu yang kami harapkan. Dan andai ada seseorang berucap yang menimbulkan kegaduhan, ketersinggungan umat, apalagi umat Islam terbesar, belum mencabut ucapannya yang menimbulkan kegaduhan, ketersinggungan itu, maka besar harapan kami kepada aparat, tanggap bukan tangkap. Nah, dengan cara dipanggilkan, ditabayunkan, daripada masyarakat ini bergerak, daripada umat ini bergerak nanti terus malah timbul kado yang gak karu-karuan. Jadi ada nyun sewu, ada Bu Megawati yang saya kira bisa ngajak ngomong, ada presiden atau wakil menteri yang mungkin bisa ajak ngomong, ada Kapolri dan segala macamnya. Jadi ada penyelesaian oleh aparat negara, tapi persuasif. Sekiranya itu selesai dan apalagi diikuti dengan pernyataan mencabut, itu akan lebih baik sekali.
Ya, daripada harus sampai kasus hukum nanti berlarut-larut, berkali-kali sidang yang kelompok ini membawa massa, kelompok ini membawa massa, lalu viral kemana-mana, kriwian dadi kerojokan, Mas. Jadi harapan kami, pertama, yang bersangkutan gentle mencabut dan minta maaf. Yang kedua, aparat yang lebih proaktif melakukan langkah-langkah kebijakan sehingga suasana tetap kondusif. Ya, itu PWNU kepingin seperti itu. Menurut PWNU sendiri ucapan Bu Sukma itu dinilai menghina atau gimana? Saman ganteng kan, saya ngomong, api endi kowe karo bedes. Ngono ya bener. Bagus saya. Kalau pertanyaan begitu ya sama gimana? Ya tersinggung. Ngerti kan? Berarti Bu Sukmawati harus mencabut pernyataannya dan meminta maaf ya. Ucapan kami dari PWNU, semua ayo menciptakan suasana kondusif. Jadi urutannya itu tadi, Fulan atau Fulana gentle di depan kamera para wartawan, dipublish, mencabut ucapannya dan meminta maaf khususnya kepada umat Islam. Kan kalau itu nggak segera dilakukan, jangan aparat nunggu bergeraknya massa, nanti kisruh, chaos kan. Mending aparat yang level tinggi ini, mungkin menteri koordinator atau siapalah, terus ngomong baik-baik sebaiknya kayak apa, selesai.